Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Video kali ini saya akan membawakan film yang berjudul Logan Lucky pada tahun 2017. Film ini menceritakan dua bersaudara yang berencana untuk merampok uang di Charlotte Motor Speedway yang disimpan di lorong bawah tanah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur filmnya. Di bagian awal film, Jimmy Logan tampak sedang membetulkan mobil bersama anaknya yang bernama Sadie. Lalu, adegan berganti ke tempat Jimmy bekerja, yaitu di Charlotte Motor Speedway. Di sana, dia dipanggil oleh bosnya dan diberhentikan dari pekerjaannya karena ketahuan punya masalah pada kakinya, yang membuat dia berjalan pincang. Setelah dipecat, Jimmy pergi menemui adiknya yang bernama Miley Logan, yang bekerja sebagai penata rambut. Di sana Miley bilang kalau dia yang mengantar Sadie ke sekolah kemarin, dan dia nggak bisa menghubungi Jimmy karena Jimmy belum membayar tagihan teleponnya. Cerita berlanjut dengan terungkap bahwa Jimmy punya mantan istri bernama Bobby, yang berencana untuk mengambil hak asuh atas Sadie dan membawanya pindah ke Lynchburg. Sekarang Bobby tinggal bersama suami barunya yang sudah punya 2 anak laki-laki. Tapi Jimmy nggak mau hak asuh Sadie diambil begitu saja. Dia akan berjuang semampunya dan berencana menyewa pengacara untuk membantunya. Malam harinya Jimmy pergi ke bar milik adiknya yang bernama Clyde, yang hanya punya 1 tangan dan memakai tangan palsu sebagai penggantinya. Tak lama kemudian datang 3 pria yang salah satunya bos besar bernama Max. Max ini sangat sombong dan menghina Clyde yang cuma punya 1 tangan. Karena Jimmy gak suka lihat tingkah Max, dia pun langsung mengajarnya. Sementara itu, Clyde melempar molotov ke mobil Max. Sebelum pergi, Jimmy berteriak bunga kol. Entah apa maksudnya dengan ucapan itu. Cauliflower. Keesokan harinya, Clyde kembali bertemu dengan Jimmy. Di situ, Clyde menemukan sebuah kertas yang berisi 10 rencana mereka untuk merampok uang. Sambil sarapan, Jimmy menjelaskan semua tujuan itu kepada Clyde dan mengajak Clyde untuk ikut melakukan aksi perampokan di Charlotte Motor Speedway. Jimmy sudah tahu detail tempat itu, di mana uang dari kasir akan langsung disimpan di brankas besi di ruang bawah tanah. Awalnya, Clyde menolak ide itu karena dia juga pernah masuk penjara saat usianya baru 13 tahun. Tapi setelah Jimmy menyampaikan presentasi dengan sangat meyakinkan, akhirnya Clyde setuju ikut rencana Jimmy. Untuk menjalankan rencana itu, mereka butuh seseorang yang mampu membuka brankas baja tersebut. Akhirnya mereka bertemu dengan salah satu tahanan bernama Joe Bank, yang sangat terkenal karena kemampuannya membobol brankas. Di sana Jimmy mengajak Joe Bank untuk bergabung dalam aksi perampokan mereka. Awalnya Joe bilang kalau masa-masa melakukan itu sudah lewat, karena dia ingin hidup tenang dan menjauh dari segala tindakan kriminal. Dia juga bilang kalau masih punya tabungan dari hasil rampokannya dulu yang dia simpan dengan cara dikubur di bawah pohon depan rumahnya. Tapi yang gak dia tahu, Clyde bilang kalau uang itu sudah diambil oleh Misty, istri dari adiknya yang bernama Fish. Akhirnya setelah tahu semua itu, Joe berubah pikiran dan setuju untuk ikut dengan Jimmy. Tapi dia kasih syarat, kalau hasil rampokan itu harus dibagi rata dan Jimmy juga harus mengajak 2 saudara Joe Bank. Keesokan harinya di karnaval, Jimmy, Clyde, dan Miley bertemu dengan adik Joe Bank yang bernama Fish dan Sam. Di sana mereka diajak untuk ikut bergabung dalam aksi perampokan. Akhirnya rencana dimulai, diawali dengan Clyde yang sengaja menabrakkan mobilnya ke toko, supaya dia bisa masuk penjara dan menjalankan rencana bareng Joe Bank. Di sana mereka memasukkan kecoa ke saluran pipa supaya bisa tahu pipa mana yang mengarah ke brankas. Berpindah ke penjara, Job minta bantuan rekannya di dalam sana yang bernama Naaman untuk bikin kerusuhan. Tujuannya supaya Joe Bank dan Clyde bisa kabur dengan gampang nantinya. Sementara itu Fish dan Sam menelpon Ginny dan bilang kalau mereka udah nemuin kode merah yang artinya mereka tahu saluran pipa uang yang mengalir ke dalam brankas. Singkat cerita, hari balapan NASCAR di Charlotte Motor Speedway pun tiba, yang tentunya jadi hari penting buat rencana perampokan Jimmy dan teman-temannya. Diawali dengan Joe Bank yang pura-pura sakit, lalu kabur bareng Clyde lewat lorong kamar mandi dan naik ke kolong mobil. Sementara itu, Fish dan Sam memutuskan jaringan listrik Charlotte Motor Speedway sehingga pengunjung nggak bisa memakai ATM buat transaksi tunai.
Kembali lagi ke Jobeng dan Clyde yang sudah bertemu dengan Miley. Mereka langsung berangkat ke Charlotte Motor Speedway dan ikut acara pembukaan balapan NASCAR. Setelah itu mereka mulai menjalankan aksi di mana Jobeng mulai meracik bahan peledaknya. Kalau dilihat sekilas, bahan-bahannya cuma permen jelly dan jajanan 500-an lainnya. Hal ini bikin Clyde dan Jimmy tidak percaya. Sampai akhirnya Job yang jelasin tanda racikan bom yang dia pakai. Setelah itu Jobeng langsung memasukkan racikan bom ke dalam saluran pipa uang. Ledakan itu mengeluarkan asap tebal dari saluran pipa tersebut. Sementara itu di ruangan bawah tanah, Jimmy dan teman-temannya berhasil mengambil uang pakai mesin vakum. Tapi karena terlalu bersemangat melihat tumpukan uang, tangan palsu Clyde malah ikut tersedot ke mesin itu. Karena kejadian itu, keluarga Logan dan Job sempat bertengkar. Tapi untungnya hal itu nggak berlangsung lama. Jimmy dan Job berhasil menenangkan suasana dan melanjutkan aksi mereka. Fish dan Sam membawa uang pakai mobil sampah untuk keluar. Mereka hampir ketahuan sama 2 polisi Charlotte Motor Speedway. Tapi untungnya Fish dan Sam berhasil mengelak dan lolos dari pemeriksaan. Setelah pencurian uang dianggap selesai, mereka semua keluar dari tempat itu. Tapi tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Max dan Dayton White. Tanpa pikir panjang, Clyde pun langsung mengajar Max dan kemudian pergi meninggalkannya. Sementara itu di penjara, Job menyalakan api yang membuat alarm kebakaran berbunyi. Hal itu membuat sipir harus meminta bantuan mobil pemadam kebakaran. Di situ, Clyde bersama Job menyelinap naik mobil pemadam kebakaran sampai akhirnya mereka berhasil masuk kembali ke penjara tanpa ada yang curiga. Berpindah ke Sadie yang akan tampil di acara pertunjukan bakat. Dia sangat terlihat senang karena Jimmy tiba-tiba datang tepat waktu dan bisa menyaksikan penampilan bernyanyi. Akhirnya Sadie berhasil meraih juara di ajang itu. Keesokan harinya, di TV muncul berita bahwa polisi berhasil menemukan uang hasil rampokan di pom bensin. Setelah seorang pria tak dikenal melaporkan ke pihak kepolisian. Tentu saja pria itu adalah Jimmy. Sementara itu, berpindah ke agen FBI bernama Sarah yang akan menyelidiki kasus perampokan itu. Tiba-tiba Sarah mendapatkan informasi kalau ada saksi mata perampokan. Dan ternyata orang itu adalah Max. Max pun menjelaskan semuanya. Tapi FBI tidak percaya karena Dayton White membantah semua perkataan Max. Karena belum mendapatkan titik terang, Sarah akhirnya menemui kepala sipir penjara. Tapi lagi-lagi kepala sipir itu bilang semuanya baik-baik saja. Clyde dan Job yang ada di dalam penjara saat perampokan berlangsung tahu kalau kepala sipir sengaja berbohong supaya reputasinya tetap terjaga. Singkat cerita, Jobeng yang sudah bebas dari penjara langsung pulang ke rumahnya. Ternyata Jimmy nggak menyerahkan semua uang rampokan. Dia hanya mengambil secukupnya untuk dibagi rata ke teman-teman yang lain. Uang milik Job dikubur di bawah pohon di depan rumahnya. Sementara teman-teman yang lain yang terlibat perampokan sudah mendapatkan bagian masing-masing. Di akhir film, terlihat Jimmy dan teman-temannya sedang berkumpul di bar milik Clyde. Tanpa mereka sadar, ada agen FBI bernama Sarah yang diam-diam masih menyelidiki kasus perampokan itu. Lalu, film pun selesai. Nah, itu tadi film yang berjudul Logan Lucky tahun 2017. Gimana? Seru kan? Kalian wajib nonton langsung supaya bisa merasakan feel-nya ya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah tetap berjuang meskipun sulit karena orang yang sukses adalah orang yang gak gampang menyerah. Saya Jul undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.